Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini tentang jebakan Satrio Piningit. Nah, apa itu jebakan Satrio Piningit? Dan kenapa saya sebut begitu? Ya. Nah, sebelum saya jelaskan kepada intinya, saya sarankan untuk mendengarkan video ini dengan teliti agar kalian semua bisa memahaminya. Ya. Pada video saya sebelumnya, saya pernah mengupload sebuah video yang berjudul 21 Raja. Ya. Di sana saya juga menjelaskan tentang ke-21 raja ini adalah sebagai titisan para dewa dan anak para dewa. Ya. Beliau-beliau ini juga dulunya pernah menjadi raja besar di Nusantara ini. Dan kelak di akhir zaman ini, beliau-beliau juga muncul kembali dan akan menjadi raja di Nusantara. Ya. Nah, yang harus kita ketahui, pada dasarnya pada sebuah tatanan Satrio Piningit Ratu Adil ini dan ke-20 raja lainnya itu juga memiliki struktur kewahyuan. Ya. Jadi ini juga harus dipahami. Struktur kewahyuan itu menentukan di mana posisi kita masing-masing. Siapakah yang menjadi kepala, siapakah yang menjadi bawahan. Sama seperti dalam satu perusahaan. Ya. Siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi admin, siapa yang menjadi operator. Analoginya begitu ya. Nah, ini harus diketahui. Dan struktur kewahyuan ini siapa yang menentukan? Yang menentukan tentunya itu adalah Tuhan dan Eyang Ismoyo Jati. Ya. Nah, disinilah kita semua yang harus jeli dan teliti. Ya. Karena ini kalau tidak mengerti akan menyebabkan munculnya perdebatan-perdebatan. Jadi posisi itu harus dimengerti. Si A posisinya di mana, si B posisinya di mana, itu harus mengerti semua. Wahyunya apa, tugasnya apa, itu semua harus dimengerti. Ya. Jadi dalam video ini saya tidak menjudge. Saya hanya memberikan sebuah pengeling balik lagi. Ya. Semata-mata ini sama-sama kita untuk saling mengingatkan. Karena meskipun semuanya itu juga titisan, itu sebenarnya tidak lepas dari ujian juga. Jadi semuanya akan diuji. Ya. Meskipun titisan reinkarnasi raja tetap akan diuji terus-menerus. Ya. Makanya kalau yang Semar bilang tuh eling lan waspada itu benar sekali. Ya. Dan juga Dajjal dan pasukannya pun juga mencari celah untuk menggoda orang-orang pilihan ini agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan itu dapat digagalkan oleh godaan-godaan mereka. Nah, inilah yang mesti diwaspadain ya. Jadi yang mesti kita sadarin itu, meskipun semuanya itu adalah titisan para dewa dan anak para dewa, dan juga reinkarnasi dari raja-raja besar, yang harus disadari dalam kehidupan sekarang ini, wadahnya itu kan wadah baru, ya kan? Lalu sebagian besar anak muda, itu harus kita sadari bahwa orang itu yang dilihat orang itu adalah wadahnya. Jadi kita harus tetap menyadari hal itu, bahwa wadah kita ini anak muda dan gak punya apa-apa. Ya. Jadi kita harus menyadari hal itu. Jadi jika tidak mengetahui struktur dalam kewahyuan ini, bisa jadi semuanya merasa tinggi, merasa ingin didengar, merasa juga inginnya menggurui, ya, merasa juga
eh, memiliki paling paling memiliki lah, intinya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan akhirnya nanti. Kalau udah begitu akhirnya muncul perdebatan di antara para kesatria. Karena balik lagi, ego mesti diturunkan semua. Ya dari sisi lahiriah sih, kalau kita lihat memang ada faktor karena masih usia muda, wajar. Tapi kan harusnya pemikiran dan iman itu seperti orang tua. Ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan akhirnya mengaku sebagai Satrio Piningit. Ya sebenarnya nggak salah. Lawang kalian semua itu memang Satrio Piningit kok. Ya, menjadi salah ketika kita mengaku sebagai Satrio Piningit dan bilang kepada orang-orang. Itu menjadi salah seperti itu. Ya. Nah inilah yang saya sebut akhirnya jebakan Satrio Piningit. Terjebak karena tidak mengerti posisinya, akhirnya dia merasa sebagai Satrio Piningit. Itu kurang elok, ya kan? Untuk melakukan dharma sendiri kan tidak perlu menunjukkan siapa jati diri yang sebenarnya. Lakukan saja dharma baik itu sebaik-baiknya tanpa memberitahu siapa dirimu sebenarnya. Biarlah orang tahu sebagai wujudmu fisik sebagai anak muda yang gak punya apa-apa. Itu aja. Ya balik lagi ya, tak perlu merasa diri ini adalah seorang reinkarnasi dari dewa dan para raja. Gak perlu merasa seperti itu. Jadi nggak perlu merasa sebagai raja si A, aku tuh raja si A, reinkarnasi dari dewa si B, nggak perlu begitu, ya. Atau nggak perlu merasa memiliki sebuah wilayah, itu nggak perlu. Ya. Jadi lakukan saja dharma baik itu tanpa memberitahukan siapa jati dirimu. Ya. Karena sejatinya itu semuanya itu bukan milik siapa-siapa, semuanya milik Tuhan. Jadi yang perlu diingat sekali lagi, kalian dipilih menjadi raja itu bukan untuk menaikkan derajatmu, tapi untuk memakmurkan bangsa dan negaramu dan meluruskan tuntunan-tuntunan yang ada yang kurang lurus. Ya. Saya tidak menjudge siapapun. Video ini hanya agar sama-sama kita semuanya pada eling, ya. Meskipun semuanya juga dituntun oleh para leluhur, akan tetapi yang berkewajiban untuk membenahi diri sendiri itu adalah ya diri sendiri tentunya. Yang berkewajiban untuk mengendalikan segala hawa nafsu dalam diri dan angkara murkanya itu tentunya diri sendiri. Ya, leluhur itu akan hanya menuntun, ya. Jadi tak perlu merasa tinggi karena dirinya sebagai raja, tak perlu juga merasa hebat karena dirinya tahu bahwa dirinya sebagai reinkarnasi dari dewa, ya. Jadi tunjukkan saja dengan perilaku budi pekerti yang luhur, dengan kerendahan hati, lakukan saja dharma baik sebaik-baiknya tanpa memberitahu siapa dirimu sebenarnya. Ya, itu saja hari ini. Saya tidak merasa benar akan apa yang saya utarakan. Saya hanya anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.